Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Murdayani, Guru Pengajar Proyek IPAS SMK Negeri 2 Cimahi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai bumi dan antariksa. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan gerak bumi, dan yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis gerak bumi terhadap letak geografis dan astronomi suatu negara. Pokok bahasan yang akan dibahas adalah membandingkan peta dan globe, apa itu proyeksi peta, dan yang terakhir adalah jenis proyeksi peta dan contohnya. Coba kita lihat gerak planet berikut. Pergerakan pada bumi atau gerak pada bumi. Bumi melakukan gerak rotasi, yaitu peredaran bumi pada poros atau sumbunya. Nah, sekarang apa akibatnya dari rotasi bumi atau pergerakan bumi melalui porosnya? Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Ya, bumi terbagi dua bagian, yaitu yang menghadap matahari dan yang membelakangi matahari. Akibat yang kedua yaitu adanya pembagian waktu daerah. Adanya zona waktu di berbagai wilayah di dunia. Di Indonesia sendiri itu terdapat zona waktu WIB atau waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Akibat yang keempat adalah pembelokan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut itu disebabkan oleh adanya angin. Arus laut akan berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan. Dan di belahan bumi utara dia akan berlawanan arah jarum jam. Yang kelima itu perbedaan percepatan gravitasi bumi. Dengan adanya rotasi bumi mengakibatkan arah gerakan menjauhi pusat. Rotasi bumi juga menyebabkan pengembungan di khatulistiwa dan pemampatan di kedua kutub bumi. Selanjutnya adalah gerakan bumi yang kita sebut dengan revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Akibat dari adanya revolusi bumi, yang pertama adalah adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Siang dan malam pada bagian bumi utara dan selatan akan berbeda dengan bagian bumi di garis khatulistiwa. Rata-rata di bagian khatulistiwa terbagi menjadi 12 jam. Kombinasi revolusi dan sumber kemiringan bumi ini menimbulkan gejala alam pada frekuensi waktu siang dan malam. Semakin ke utara, semakin lama siang atau malamnya, begitupun yang paling selatan. Akibat yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari ini akan terlihat seolah-olah matahari bergerak dari utara ke selatan dan sebaliknya untuk menyinari bumi. Lintasan pada gerak semu matahari kita sebut dengan ekliptika. Gerak semu tahunan matahari ini adalah salah satu yang mengakibatkan adanya perubahan musim dan perbedaan lamanya siang dan malam.
Ini semua karena posisi matahari yang berubah-ubah setiap bulannya. Yang ketiga adalah perubahan musim. Pada belahan bumi bagian utara dan selatan memiliki 4 musim yang berganti setiap tahunnya, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tetapi pada belahan bumi yang dilewati garis khatulistiwa hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Akibat revolusi bumi yang berikutnya adalah perubahan rasi bintang. Rasi bintang pada setiap bagian bumi akan terlihat berbeda. Bumi bagian utara hanya dapat melihat rasi bintang yang ada di utara. Begitupun bagian bumi yang lainnya. Yang terakhir, akibat dari revolusi bumi adalah tahun kabisat. Tahun kabisat merupakan tahun yang memiliki jumlah hari sebanyak 365 hari. Sehingga setiap 4 tahun sekali akan menjadi 366 hari. Demikian pemaparan mengenai materi bumi dan antariksa. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia.